Halo Sobat Cuan, kumaha damang. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang bikin banyak orang penasaran, kok bisa negara bangkrut, bukannya negara bisa cetak duit sendiri. Nah, ini yang bakal kita kupas tuntas di Blog Cuan. Apa itu krisis ekonomi? Krisis ekonomi adalah kondisi di mana suatu negara mengalami penurunan ekonomi yang parah dan berkepanjangan. Biasanya ditandai dengan inflasi tinggi, pengangguran naik, utang negara membengkak, dan daya beli masyarakat anjlok. Tapi, tenang, krisis ekonomi itu bukan berarti negara langsung bubar jalan, tapi lebih ke kondisi keuangan yang parah dan sulit dikendalikan. Penyebab krisis ekonomi satu, utang negara yang terlalu besar. Kalau negara kebanyakan utang dan nggak bisa bayar bunga atau pokok utangnya, bisa masuk ke dalam krisis keuangan. Contoh, Sri Lanka 2022, kehabisan cadangan devisa karena utang terlalu besar. 2. Hiperinflasi, harga barang naik gila-gilaan, daya beli masyarakat anjlok. Contoh, Venezuela 2018, inflasi mencapai 1 juta %, duit jadi nggak ada nilainya. 3. Gagalnya kebijakan ekonomi, pemerintah bikin kebijakan yang malah memperburuk kondisi ekonomi. Misalnya terlalu banyak mencetak uang tanpa cadangan yang cukup. Contoh, Zimbabwe 2008, cetak uang tanpa kontrol, inflasi naik ratusan ribu %. 4. Gejolak politik dan korupsi. Negara yang punya masalah politik dan korupsi tinggi biasanya rawan krisis ekonomi. Contoh, Argentina yang sering kena krisis gara-gara kebijakan yang nggak konsisten. 5. Bencana alam atau pandemi COVID-19 bikin banyak negara masuk resesi karena aktivitas ekonomi terganggu. Dampak krisis ekonomi, harga barang melambung tinggi. Masyarakat susah beli kebutuhan pokok. Banyak perusahaan bangkrut, PHK di mana-mana, pengangguran meningkat, mata uang melemah drastis, barang impor jadi makin mahal. Utang negara makin berat, harus minta bantuan ke lembaga seperti IMF atau negara lain. Apakah negara bisa bangkit dari krisis? Bisa. Banyak negara yang pernah mengalami krisis, tapi berhasil bangkit dengan kebijakan ekonomi yang tepat. Contohnya, Indonesia, 1998. Sempat kena krisis moneter, tapi berhasil bangkit lewat reformasi ekonomi dan perbankan. Jepang, 1990-an. Mengalami krisis properti, tapi berhasil bangkit lewat kebijakan moneter yang lebih longgar. Pelajaran yang bisa diambil satu, negara bisa bangkrut kalau salah kelola ekonomi. Jadi harus hati-hati dalam utang dan kebijakan moneter. 2. Hiperinflasi bisa bikin uang nggak ada harganya, makanya penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. 3. Sebagai individu, kita harus siap menghadapi krisis dengan investasi yang tepat dan dana darurat. Disclaimer informasi ini disampaikan untuk tujuan edukasi dan hiburan saja. Semua opini yang disampaikan adalah pendapat pribadi dan bukan nasihat keuangan atau investasi. Pastikan Sobat Cuan melakukan riset sendiri sebelum mengambil keputusan finansial. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman yang penasaran soal krisis ekonomi, dan subscribe buat info menarik lainnya dari Blog Cuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Hatur nuhun Sobat Cuan.